Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana dan teman saya Farhani Nabila. Kami akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance yang terdapat pada PT Telkom Indonesia Tbk. Hal yang akan kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian Good Corporate Governance, yang kedua, landasan dan prinsip tata kelola perusahaan, yang ketiga, struktur tata kelola perusahaan, dan yang keempat, penilaian tata kelola perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang GCG. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Selanjutnya ada landasan tata kelola perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk. Sejak tahun 2011, Telkom berkomitmen untuk membangun landasan kuat bagi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar, atau yang sering kita sebut dengan Good Corporate Governance. Hal tersebut tercermin dalam surat keputusan direksi tentang pedoman GCG Group nomor 602 tahun 2011 sebagai acuan bagi Telkom dan anak perusahaan untuk beroperasi dan bertransaksi sesuai etika dan prinsip Good Corporate Governance. Dari tahun ke tahun, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance ini di seluruh level organisasi. Tujuannya agar Telkom dapat terus menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sesuai harapan para pemangku kepentingan. Penerapan prinsip Good Corporate Governance tentunya juga dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dasar GCG pada perusahaan PT Telkom Indonesia. Yang pertama, prinsip transparansi yaitu publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan serta informasi material lainnya seperti proses pengambilan keputusan sebagai sarana bagi investor untuk mengakses informasi penting dengan mudah. Yang kedua, prinsip akuntabilitas yaitu tersedianya piagam atau charter, panduan, atau manual yang memuat kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite-komite, dan sekretaris perusahaan. Yang ketiga, prinsip pertanggungjawaban, yaitu mematuhi undang-undang atau peraturan perpajakan, persaingan yang sehat, hubungan industrial, kesehatan, dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan peraturan terkait lainnya. Yang keempat yaitu prinsip independensi adalah menjalankan profesionalisme di dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan regulasi serta bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima yaitu prinsip kesetaraan dan kewajaran adalah kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada struktur tata kelola perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk. Sesuai dengan ketentuan di Pasar Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Telkom memiliki tata kelola yang terdiri dari: pertama, organ utama. Organ utama ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Selanjutnya ada organ pendukung. Organ pendukung ini terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko, Sekretaris Perusahaan, dan Internal Audit. Selanjutnya ada penilaian tata kelola perusahaan.
Penilaian atas pengungkapan praktik tata kelola Telkom dilakukan melalui metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard dengan mengulas informasi yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam laporan tahunan, website, anggaran dasar, pengumuman, dan informasi publik lain yang relevan yang dibuat oleh Telkom. Informasi yang digunakan dalam penilaian adalah informasi yang disajikan dalam bahasa Inggris. IICD telah melakukan penilaian corporate governance terhadap ratusan emiten sejak tahun 2005 dengan metode corporate governance scorecard OECD yang merupakan prinsip corporate governance berstandar internasional yang sudah diimplementasikan di negara-negara ASEAN termasuk di Indonesia. Kedepannya, IICD akan mempertimbangkan memasukkan komponen anti korupsi dan kinerja keuangan sebagai faktor penentu dalam penilaian kinerja corporate governance emiten. Atas penilaian ini, bersama dua emiten lain, Telkom meraih The Best State-Owned Enterprise untuk kategori Big Cap. Telkom dianggap sebagai BUMN yang dinilai telah melakukan good corporate governance dengan baik, transparan, dan bisa menjelaskan serta memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait keputusan-keputusan publik. Jadi, dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Telkom Indonesia Tbk telah menjalankan good corporate governance dalam tata kelola perusahaannya dengan baik. Hal ini terlihat dari kelima prinsip yang telah dijalankan sepenuhnya oleh PT Telkom Indonesia Tbk, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dengan bukti Telkom meraih The Best State-Owned Enterprise untuk kategori Big Cap.